Ana terus dia.
Yang lain kemana?
Robi sama Mas Yusril kemana Mas Deo? Kelompok 1. Mas Yusril, Robi, Mas Deo. Bisa dikontak kah? Ini suaranya Pak Febri putus-putus apa enggak? Halo Mas Deo. Oke, kita cross check kelompok 2 aja. Karlina, ada ya Mbak Karlina, terima kasih sudah hadir. Amel ada, Halimah kemana ya? Sakit Pak. Nggak izin ke saya ya. Oh iya, saya ingatkan. Kelompok 3 ada Mas Resya, Wendy, dan Nadila. Oke, tidak hadir semua. Kelompok 4 ada Mbak Erika, Mas Michel, sama Mas Denny. Oke, Mas Denny hadir, terima kasih sudah hadir. Untuk Mas Michel sama Mbak Erika kemana ya Mas Denny? Halo Mas Denny. Kurang tahu saya. Kurang tahu. Bisa dikontak? Punya kontaknya ya? Tadi WA-nya off. Off. Mungkin Off. bisa ditelepon, suruh masuk gitu. Yes. Saya telepon sebentar, Pak. Oke, dicoba dulu ya. Oke, kita cross check kelompok lain. Kelompok 5 ada Mas Ferdinand, Vicky, dan Mbak Uul ya. Mbak Uul tadi izin telat karena kontrol gitu ya. Mas Vicky sama Mas Ferdinand hadir. Terima kasih sudah hadir Mas Vicky sama Mas Ferdinand. Untuk tugas sudah mengerjakan ya Mas Vicky, Mas Ferdinand? Ya, Pak. Ya, Mas Ferdinand. Tugas sudah ya? Bisa, Pak. Tapi belum full. Oh ya, nanti kita bahas bareng-bareng aja. Oke, lanjut. Kelompok berikutnya ada Mas Krisna ya, sama Mas Doni. Tidak pernah hadir ya, sama sekali ya. Tapi kalau bikin status, nggak pernah telat. Tapi kalau kuliah nggak pernah hadir. Mungkin bekerja ya. Ya dulu kuliah sambil bekerja juga sih. Tapi masuk terus.
S2 juga kuliah sambil kerja masuk terus sih. Ya, seumuran Mas Krisna, gaji saya 10 juta lebih lah itu waktu kuliah S1. Tapi saya masuk terus kuliah. Mungkin gajinya Mas Krisna 100 juta per bulan ya. Masih kerja kayaknya, Pak. Makanya, saya dulu juga kerja. Ya, tiap orang kan passionnya beda-beda ya. Karena ada yang kuliah karena terpaksa gitu ya. Kuliah nyari ijazah ya. Atau mungkin kuliah untuk membanggakan orang tua gitu ya. Atau kuliah hanya untuk cari kerja gitu. Jadi setelah dapat kerja atau sudah merasakan uang, enaknya nyari uang gitu ya, gurihnya uang, ya Kak kuliah. Ya tiap orang beda-beda. Tapi saya sangat berterima kasih karena teman-teman sudah menghargai Pak Febri dan hadir di sini. Kalau memang nanti kesulitan mengerjakan tugas, kita bahas enggak apa-apa. Kita kerjakan bersama. Atau mau ke ruangannya Pak Febri, kita kerjakan bareng, enggak apa-apa. Daripada nilainya 0 loh teman-teman. Karena yang ngajar di kelas ini bukan cuma saya, tapi ada Budiah juga. Nah, takutnya UAS enggak bisa kan malu jadinya ya. Jadi Pak Febri merasa enggak berguna gitu ya. Ya pengen ngajari tapi kok ternyata yang diajari pas UAS enggak bisa, enggak dapat nilai bagus. Sedih jadinya ya. Kecuali kalau yang ngajar cuma Pak Febri gitu ya. Karena yang ngajar ada Budiah juga ya, Pak Febri akan bangga ketika teman-teman nanti UASnya bisa gitu ya. Dan paham materinya. Ya bangga banget tuh ternyata memperhatikan. Kok malah jadi curhat ya? Iki sapa? Oh, Oke, Mas Dio sudah hadir. Mas Yusril kurang Mas Robi ya. Jadi nanti teman-teman ini akan menunjukkan tugas yang sudah dikerjakan ya. Nanti dimulai dari kelompok 1 dulu. Untuk anggota masing-masing kelompok sepertinya sudah saya share di grup WA ya. Bisa di cross check ulang gitu ya. Jadi tugas yang ditunjukkan itu terkait SPK yang kemarin ya. Terus data mining, clustering, sama naib bias yang Gaussian ya, kategorikal. Oke, ini di grup WA ada yang izin telat Pak, masih mencoba menghubungkan. Namanya enggak tahu ini unknown siapa ya? Unknown, saya enggak tahu ini siapa. Kita tunggu aja.
Pak, kalau saya nggak kerja, kuliah, nanti saya nggak bisa lanjut kuliah karena nggak bisa bayar SPP misalnya, ya. Nggak bisa bayar SKS sendiri. Saya harus kerja gitu ya, kalau mau lanjut kuliah. Makanya saya nggak masuk. Ya. Mungkin alasannya seperti itu juga. Ya maklum lah. Tapi di kelas profesional itu rata-rata kuliah bayar sendiri juga sih teman-teman. Karena mereka ya sambil kerja. Tapi tetap masuk kuliahnya. Pak Febri dulu kuliah juga bayar sendiri. Ya, S1, S2 sambil kerja. Ya, orang tua gak mampu. Mantan kuli bangunan teman-teman. Dapat uang dari mana? Tapi masih masuk kuliah. Ya. Walaupun gak begitu pinter. Ya. Gak begitu pinter Pak Febri ya. Tetap masuk. Pak Febri dulu S1 PP teman-teman. Pasuruan Malang. Selama 4 tahun. Ya sebenarnya pengen kos kayak teman-teman gitu ya. Nggak ada uang. Padahal cuma 350 per bulan. Nggak ada uang. Kalau PP kan lebih hemat. Itu belum lagi kerja. Ya. Mungkin kalau disuruh mutung jauh lebih enak mutung ya dulu ya. Buat apa kuliah ya? Kalau dipikir secara logika ya. Kan gaji sudah 10 juta. Ngapain kuliah gitu ya? Ngapain susah-susah PP 4 tahun ya? Kan gaji sudah gede gitu. Kalau dipikir secara logika loh teman-teman. Kalau saya sendiri sih kuliah karena ya ini, kepingin membanggakan orang tua teman-teman. Di keluarga saya itu enggak ada yang S2. Ya yang S1 aja enggak ada mungkin ya. Ya pengen aja. Ada yang dapat gelar S1 atau S2. Padahal kuli bangunan gitu ya orang tuanya. Saya enggak tahu teman-teman motivasinya kuliah apa. Tapi saya yakin motivasi untuk enggak kuliah itu biasanya jauh lebih besar daripada kuliah. Saya yakin itu. Entah itu karena pekerjaan, pacar, ya, masalah keluarga, ya, ekonomi, jarak mungkin. Tapi kalau pandemi gini biasanya sinyal ya. Kalau luring mungkin kendala jarak, ya kan. Nggak ada waktu, males, capek, lingkungan juga ngaruh. Tapi ya kembali lagi teman-teman, tujuan Anda kuliah apa? Pak setelah lulus nanti jadi apa gitu ya? Kalau teman-teman saya ada yang jadi PNS, teman-teman. Ada yang buka usaha sendiri, ada yang kerja di batu bara, ya. Ada yang kerja di pemerintahan, mungkin teman-teman nanti juga seperti itu. Ada yang punya usaha sendiri, ya. Ada yang PNS,
Ada yang jadi guru atau mungkin dosen seperti saya ya. Atau dagang, ada juga yang dagang. Ini ditunggu tapi nggak datang-datang gimana? Lanjut aja kayaknya, Kak. Ya langsung presentasi aja kelompok 1 gimana? Mas Dio, Mas Yusril tadi ada ya, Yusril. Monggo ditunjukkan tugasnya Mas Dio sama Mas Yusril. Oh, Robinya masih di jalan, Pak. Berapa lama? Kalau ditinggal dia nggak dapat nilai. Kalau ditunggu dan nimbrung gitu ya, oh, dapat nilai. Apa kelompok 2 dulu? Mungkin dilewati dulu aja Pak, biar Oh nanti. iya, kelompok 2 dulu ya. Iya Pak. Kelompok 2 ada Mbak Karlina, Amel, sama Mbak Alima. Mbak Alimanya tadi sakit ya. Tapi suratnya belum masuk ke saya. Ya, Kak, sudah saya ingatkan. Ini presentasinya tugas klasternya, Pak ya. Monggo ditunjukkan. Mas Lendi masuk ya. Oke, terima kasih Mas Lendi sudah hadir. Monggo Mbak Amel ditunjukkan. Pak, ini partisipannya emang nggak bisa share screen, Pak. Oh iya, sebentar. Dicoba lagi Mbak Amel. Yang lainnya sambil memperhatikan ya. Kita pakai data yang di tugas 1, Pak. Yang perumahan, pemilihan perumahan, tapi itu ditambahi jadi 15 studi kasus. Excelnya bisa ditunjukkan. Excelnya, Kak.
Kita cocokkan sama di Tanagra, apakah hasilnya sesuai? Loh, katanya tadi 15 datanya. Ntar pakai yang satunya. Ya, sebentar. Ini, Pak. Oh, yang ini. Oke, harga, lokasi. Sebentar. Itu harga kok 0,571 ya, hasil normalisasi. Oh, ini SAW ya. Iya. Yang clustering mana? Ini clustering apa SAW? Halo, ini clustering apa SAW ya? Kalau yang clustering tuh bikin data lagi, Pak. Datanya sama enggak apa-apa. Tapi ini SAW itu, algoritma SAW. Clusteringnya mana ya? Tuh, SAW ini ada preferensi. Hitungan manual dari metode clustering yang Cummins itu lah. Kami kira hasil ini diuji di Tanagra. Tuh, di Tanagra kan nggak ada SAW. Kalau yang clusteringnya belum. Oh, belum. Coba saya scroll ke bawah. Belum ya. Coba Anda buka e-belajar, cari yang clustering. Coba Anda buka sekarang di sini. Sebelum ini berarti ya. Coba pertemuan 8 atau 9. 9. MTS ya. Ini SAW ya. 10. Nah ini Cummins ya. Ada Excel-nya kalau tidak salah. Pak Febri enggak nge-share Excel-nya dah. Coba. Ini kan PPT-nya ya. Yang Excel ada? Yang Excel, Pak. Yang ini, tak, Pak? Iya, ini PPT-nya. Excel-nya ada. Yang di luar, Pak. Nah, Anda klik e-belajarnya. Sebentar. Aduh. Nggak apa-apa, nggak usah ditutup. Biar teman-teman yang lain tahu Iya. juga. Nah, itu di bawahnya itu kecil itu. Ada Excel. Ya. Nah, itu perhitungan manualnya. Kalau Tanagra kan untuk nguji ya. Perhitungan manualnya sudah betul apa enggak. Nah, kalau di bisnis intelijen kan biasanya cuma tahu hasil akhirnya gitu ya. Tapi enggak tahu asal mula hasil akhirnya itu dari mana. Ya dari perhitungan manualnya itu. Nah, kita maunya cross check. Sudah betul apa enggak.
Ya, contohnya kita mau memprediksi harga saham gitu ya. Oh, ini diprediksi naik, tapi enggak tahu kenapa kok diprediksi naik. Awal mulanya dari mana, misalnya seperti itu. Oh, kita disarankan untuk beli saham ini. Oh, kita disarankan untuk membuka bisnis ini. Nah, awal mulanya dari mana? Ya dari perhitungan ini. Nah, ini kan contohnya kita mau beli reksadana tapi bingung mau beli reksadana yang mana. Nah, kita bisa pakai bisnis intelijen yang clustering ini. Oh, kita nanti akan disarankan untuk membeli reksadana yang ini. Nah, yang ini Mel. Belum ya Mel ini? Belum Pak kalau yang ini. Yang Belum ya. SIRT. Ya, ini dikerjakan dulu, baru nanti diuji di Tanagra. Kalau hasilnya sama ya wis betul. Oh iya Pak. Bisa masukkan datanya ini. Kemarin kan sempat dicoba tuh Pak di Tanagra. Tapi kan Tanagra cuma nyoba aja ya, perhitungan manualnya ini. Bisa tapi ya. Belum Pak. Gini aja wis. Kalau memang kesulitan menghitung Mel, ke ruangan saya aja. Oh, Jadi minggu depan itu sudah finish semua. Kalau seperti ini enggak selesai-selesai. iya. Langsung ke ruangan saya. Ya, Oke. nanti coba dikerjakan bareng. Enggak selesai-selesai. Ya. Oke, lanjut yang naik bias. Pak mau tanya ini kayak 4,53 itu datanya ngambil sembarang atau gimana? Iya, tadi kan perumahan ya punya Isamen ya. Iya. Kriterianya ada harga, terus sertifikat ya, luas tanah ya. Yaitu Anda Rumah. masukkan. Kalau reksadana kan kriterianya pasti beda sama perumahan ya. Oh iya. Ya paham ya maksudnya ya. Ya paham Pak. Ya, kalau harga rumahnya 300 juta ya Anda tulis 300 juta. Kalau 100 juta ya 100 juta. Ini kalau enggak salah datanya cuma 12 nih. Tadi perumahan punya Anda 15 ya? Ya, Iya. disesuaikan itu. Kalau ada yang pakai skala Likert misalnya sertifikat itu kan ada SHM. Kemudian ada yang di bawah itu ya kalau enggak salah ya. Berapa itu levelnya? Ada 3 kalau enggak salah ya. Punya Anda. Ya Iya, ada ditulis 3 itu level. skalanya, skala Likertnya itu. Coba sih mana data Anda? Ya teman-teman yang lain bisa lihat juga. Yang tadi. Mana data mentahnya, data mentah. Nah Yang- ini ya. Ya wis ini Mel. Hitungan wis. Oh, berarti ini nanti yang tak masukin ya Pak ya? Tinggal dihitung. Itu kan ada 3 KM tuh. Kalau ada tulisannya KM kan nggak bisa dihitung di Excel. Ya Anda hapus tulisan KM-nya. Ya. Iya. Disesuaikan dengan rumus clustering Cummins ya. Terus sertifikat itu kan Anda pakai skala Likert ya. Nah, ya nggak apa-apa ditulis seperti itu. Ya wis itu, Mas. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Terus yang naik bias. Naik bias. Sudah Mel, naik bias? Belum Pak. Belum ya.
Oke. Mungkin nanti luring aja ya. Ketemu Ya, sama Pak. Kalau misalnya ada ngajak temen bisa tak, Pak? maksudnya lah ya, satu kelompok itu. Oke. Gitu ya. Ya. Oke, lanjut kelompok 3 ini ada siapa ya? Ada Mas Reza, Lendi, sama Nadila. Bisa ditunjukkan progresnya? Mas Reza enggak hadir ya. Mas Lendi masuk. Nadila tadi masuk terus keluar ya. Gimana Mas Lendi? Mas Lendi? Enggak ada ya. Cuma numpang nanya ya. Mas Lendi ini lucu ya. Dipanggil tapi enggak ada. Tiap minggu seperti itu. Tapi di presensi Pak Febri selalu dikasih nilai jelek. Aneh ya. Nggak fair menurut saya ya. Kita belajar bareng-bareng gitu ya. Nah, kira-kira kenapa Pak Febri dikasih nilai jelek? Kalau mahasiswa dikasih nilai jelek kan wajar ya. Mungkin karena enggak bisa ya. Nah, ini dosen dikasih nilai jelek, tapi setiap pertemuan itu kalau dipanggil enggak nyaut, enggak ada. Aneh ya. Enggak fair. Tapi enggak apa-apa ya. Dosen itu ternyata ada IPK-nya loh teman-teman. Enggak cuma mahasiswa, ada IPK-nya. Dosen ada IPK-nya. Ya nilai dari teman-teman itu. Enggak apa-apa dikasih nilai jelek. Ya mungkin aja Pak Febri enggak berguna gitu ya. Jelasin tapi mahasiswanya juga kok enggak nyambung Pak Febri ini ngomong apa sih gitu ya. Kok susah gitu ya. Enggak apa-apa. Terus lanjut, kelompok ini enggak ada. Kelompok selanjutnya Mas Denny, Michelle, sama Mbak Erika. Ya, Pak. Gimana Mas Denny? Oke, terima kasih sudah on cam ya Mas Denny. Terima kasih. Sudah sampai mana tugasnya? Ini kelompok saya tuh nggak ada yang apa ya, Pak? Enggak ada yang respon ya? Yang Michael itu nggak ada paketan. Ya, enggak apa-apa. Ya wajar lah ya. Terus yang Erika itu off tadi, Pak. Tahu kemana? Ya, maklum pandemi ya, susah paketan. Ini sudah sampai mana kira-kira tugasnya? Sampai SAW itu yang Bisa pakai ditunjukkan? metode SAW ya, Pak. Iya, bisa ditunjukkan. Ya, Pak, sebentar. Oke. Apa adanya dulu enggak apa-apa ya? Tidak apa-apa ya. Yang penting kan sudah berusaha.
Mungkin bisa di-scroll paling atas sendiri, Mas. Ini pakai data apa kira-kira? Hmm, Promosi manager, Pak. manager ya. Untuk K1 itu apa ya? Kan ada K1, K2, K3, K4. K1 itu apa ya? Kriteria penilaian setiap Pak. Setiap Ya, kalau manajer untuk itu. yang Mbak Amel tadi kan perumahan tuh ada harga, sertifikat, kriterianya. Nah, ini kan ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4. Nah, yang K1 itu apa? K2. Coba scroll ke atas ya. Ada keterangannya mungkin. Nah, itu ya. K1 Ini rangkuman kemampuan kayak gitu loh, Pak. manajemen ya. Kemampuan semua manajer. K2 kemampuan komunikasi, Jadi K3 prestasi ya. K4 lama kerja ya. Oke. Ini nyari di internet ya. iya, Pak. Tapi Saman paham ya? Hitung-hitungannya, Paham ya? tapi ini mencoba paham, Pak. Ya wis lah, paham. Oke, Masih mencoba paham. masih mencoba paham. Iya. Sih nggak paham yang mana? Yang bikin Anda nggak paham yang mana? Yang kayak ini loh, Pak. Formulanya itu loh. Oh, rumus cost sama benefitnya itu ya? Iya, kayak rumus-rumusnya itu loh, Pak. Masih belum paham. Nah, coba Anda klik salah satu rumus. Misalnya di C52. Di C52 itu bobot. C52 coba. Nah, untuk rumusnya sebenarnya itu sederhana, Mas. Nggak perlu diperhatikan. Tadi kan ada benefit ya untuk kriterianya ya. Kalau di SAW kan benefit sama cost. Kalau benefit itu berarti semakin besar nilainya semakin bagus. Benar nggak sih? Kalau cost semakin rendah itu semakin bagus. Suaranya Putus-putus ya? putus-putus, Pak. Di Amel suara saya putus-putus nggak? Kedengaran kok, Pak. Oh, mungkin di Mas Denny ya agak aneh ya. Halo Mas Denny. Oke, masih dibetulkan jaringannya sepertinya. Mulai kayaknya, Pak. Ini rata-rata kelas ini kendalanya di jaringan sama pakai data ya. Berarti memang betul harus luring. Karena sejak awal luring ya. Baik sekali. Oke, Mas Denny-nya keluar. Kita coba tunggu 5 menit. Sambil nunggu mungkin bisa persiapan kelompok selanjutnya, kelompoknya Mas Ferdinar sama Mas Vicky. Kita tunggu 5 menit Mas Denny ya. Oh ini Mbak Uul sudah hadir ya. Ya setelah ini kelompoknya Mbak Uul, Mas Ferdinar sama Mas Vicky. Yang ditunjukkan tugas SAW, clustering sama naib bias ya. Oke, ini ada yang ngechat di grup.
Mas Denny ya, mohon maaf Pak, sinyal saya jelek. Oke, lanjut kelompok berikutnya saja ya. Berarti kelompoknya Mas Ferdinand, Mas Vicky sama Mbak Uul. Ya, Pak. Oke, bisa ditunjukkan sudah sampai mana? Masih SKW ya. Ya, enggak apa-apa, ditunjukkan aja. Mantap ini ya, Bitcoin ya. Sudah kelihatan apa? Sudah. Ya, cryptocurrency ya. Ini soalnya nggak ada apa return uangnya, Pak. Ini kayak staking dapat koin gitu. Nah, sama mainan staking juga lah. Dulu, Pak. Oh, dulu. Sip, sip. Oke. Ini per 3 bulannya, Mm-mm. ini per 1 bulannya. Mm-mm. Ini gas fee transaksinya, Pak, buat Mm-mm. kayak pindah-pindah blockchain gitu. Mm-mm. Ini volume market cap-nya. Mm-mm. Ini minimal pembeliannya. Mm-mm. Bingung juga saya, Pak. Ini sama semua gimana, Pak? Sama semua, berarti enggak usah. Enggak usah masuk kriteria. Benar nggak sih? Iya. Terus ini saya ngambil dari Binance. Hmm. Ini pakai jaringan-jaringan Hmm. kayak Terus? Oke. ini. Oke, sebentar. Untuk 90 days itu berarti benefit ya. Semakin tinggi semakin bagus ya. Iya. Terus yang staking 1 bulan semakin tinggi nilainya semakin bagus ya. Iya. Terus untuk fee berarti semakin rendah semakin bagus ya. Iya, Pak. Terus untuk volume atau market capital semakin tinggi nilainya semakin bagus. Oke. Iya. Ini minimal pembelian nanti dihilangkan aja ya di rumah, tapi enggak apa-apa ini dimasukkan dulu. Minimal pembelian ya, jaringan ini benefit ya, semakin gede semakin bagus. Oke, kita cross check dulu. Yang 0 ini apa ya? Yang jaringan 0. Mana, Pak? Itu jaringan 0, 0. Oh, Coba ke Solana. atas. 0 itu apa ya? Ke atas. Solana. Pakai Oh, Solana ya. Solana soalnya. Berarti yang paling bagus itu Binance Smart Chain ya? Iya, banyak soalnya. Oh ya. Oke, ya wes lanjut. Ini pinter nih kelompok ini ya. Untuk perhitungannya diklik salah satu aja, saya cross check sudah betul apa belum. Ini ya. Nah ya coba. Oke, max ya kalau benefit. Oke, max-nya 47. Sebentar. Ini, Pak. Sebentar. Pencek itu seharusnya nilainya 1 ya. Tapi Polkadot kok nilainya 1 juga ya. Gak keliru tak hitung-hitungannya. Keliru mungkin, Pak. Sebentar, coba Anda klik di rumusnya itu. Ini. Nah. Oh, keliru itu. Kok max-nya itu ya? Seharusnya kan Anda pakai yang bawah sendiri itu ya, 47,25 itu ya. Benar nggak sih? Oh iya. Ya benar nggak sih? Bentar, Pak. Coba Anda perbaiki dulu yang 90 days itu. Semuanya mungkin ya salah. Coba. Kalau nggak gitu ditulis manual aja. Satu-satu gitu. Ya ini, apa yang max itu Anda ganti manual 47,25 gitu. Jadi dibagi sama itu. Yang max itu dihapus, ditulis manual. Berarti sama dengan sum
buka kurung, nilai N-nya, ya kan, dibagi sama 47,25 ya. Bukan nilai N-nya itu kan, nah itu ya. Oh bukan, jangan manual, Anda klik aja. Nah, dibagi slash 47,25 ya. Tutup kurung ya. Coba enter. Terus itu Anda tarik ke bawah itu. Anda copy sampai avalanche. Si pencek ini harus 1 ya nilainya. Kalau 1 betul. Oke, itu sudah betul. Yang sebelahnya kayaknya harus dibetulkan juga. Coba Anda betulkan sendiri. Bisa nggak? Nggak usah manual, langsung ditarik aja. Oke, yang lainnya juga yang benefit dulu Anda kerjakan itu kan cost ya. Rumusnya berbeda, guys. Yang benefit dulu Anda kerjakan. Bukan, maksud saya kan sebelahnya itu kan masih ada benefit, Mas. Oh, Kayak yang market cap ya kan. Terus jaringan ya kan. rumusnya sama, Pak. Sama, kan benefit ya kan. Yang beda itu yang cost nanti. Pakai min. Sudah, Pak. Yang jaringan sudah. Oke. Baru yang cost. Kalau sudah yang gas fee, rumusnya berbeda tapi. Coba ini tak dikte ya rumusnya. Karena paling rendah 0, maka sama dengan sum. Sudah ya. Oke, saya dikte ya. Buka kurung. Ya. Sudah. 1 dikurangi buka kurung. Buka kurung lagi. Coba Anda cari N-nya. Anda scroll ke atas, Anda tekan. Dikurangi nilai minimal. Nilai minimalnya 0 ya. Berarti Anda tulis 0.
tutup kurung, dibagi, slash ya. Dibagi karena itu berarti Anda harus nyari nilai mak ya. Nilai maknya berapa ya itu ya? Coba Anda cari ke atas. Nilai yang paling gede 0,1 itu ya? 1 ya? Iya. Tapi kok di situ 0,1? Nggak keliru lah itu. Yang tron itu. Di situ 1% ya? Tapi di bawahnya kok 0,1? 0,01 ya? Yang benar yang mana? 1, Pak. 1. Berarti Anda tulis 1 di situ di rumusnya. Buka kurung dulu. Buka kurung dulu. Kurangi 1. 1. 1 bukan minus 1. 1 dikurangi min berarti 0. Kurangi 0. Tutup kurung lagi. Enter. Yes, coba. Oke. Itu Anda betulkan dulu karena enggak sama ya yang atas itu sama data mentahnya. Coba ke atas. Nah itu kan yang tron itu kan 1. Tapi kok 0,01 ya? Nah. Yang lainnya sudah betul lah. Oke, 12. Kalau sudah betul ya tinggal dikopas aja yang tadi rumusnya. Dikopas ke bawah. Loh, bukan itu ya. Yang itu Ctrl Z berarti. Yang atas tadi kekopas amen. Anda Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Sudah, Pak. Lagi. Nah, itu tadi kan berubah, keliru ya men. Seharusnya yang gas V yang ditarik ke bawah. Oh, yang Nah, itu aja. Yang atas kan nggak usah. Oke. Nah, seharusnya masih nggak sesuai itu perhitungannya ya. Coba di scroll ke atas. Scroll ke atas sendiri, data mentah. Itu kan Binance Coin itu kan 0,00 ya. Itu 0% atau masih ada 5-nya ya di belakang ya. Kalau Ethereum? Oh, masih ada. Oke. Terus berarti ya gak 0 minimalnya, Mas. Ya. Benar nggak sih? Minimalnya berarti berapa? Binance. Nah, itu ya. Seharusnya minimalnya itu. Berarti rumusnya berbeda. Nggak pakai rumus yang tadi. Berarti pakai rumus sama dengan sum dalam kurung min dibagi n. Sudah itu aja. Ini, Pak. Iya. Sama dengan sum nilai n ya dibagi sama min. Iya, Pak. Atau gini, sama dengan sum buka kurung nilai minnya tadi berapa? 0, dibagi dengan nilai n. Ya. Tutup kurung. Enter.
Oke, Anda tarik ke bawah kompas. Oke, ada yang salah. Kusuma itu sepertinya, coba di cross check dulu datanya. Kusuma sama Ethereum. Itu Anda nggak salah kompas lah. Kusuma. Nggak sama itu nilainya. Paling rendah itu 0,0043, bukan 0,005 ya. Iya. Ya, coba dirubah. 0,0043. Oke. Oke, masih ada yang salah. Itu 4,3 Solana. Coba di cross check Solana. Oke, bawahnya. Solana yang di bawah ini. Terus. Oh. Loh, ini 0,001. Yang atasnya padahal 0,01. Oke. Solana yang bawah lagi coba di cross check. Nah, itu. Anda betulkan. Oke. Coba ke bawah. Oke, kalau seperti ini betul. Seharusnya Kusuma yang satu nilainya ya, karena paling kecil. Oke, sekarang minimal pembelian pakai rumus itu. Minimalnya, $10. iya. Berarti sama dengan sum buka kurung 10 dibagi N. Di sini apa? Di minimal pembelian, nah itu. Sama dengan sum buka kurung 10 dibagi N. Dibagi, bukan N-nya itu kan diklik ya Mas? Diklik di, nah, tutup kurung, enter. Enter. Nah, Anda copy. Oke, lanjut. Ini kan sudah dikalikan sama bobot ya, setelah itu ya. Coba Anda klik di bawah itu. Itu sudah betul ya, dikalikan sama bobot ya. Dikalikan sama bobot kok hasilnya 0 ya. Gak keliru ya rumusnya. Coba Anda klik rumusnya. Terus Anda scroll ke atas. Anda cari G48 sama G30. Mana G30? Yaitu 48, 30. Loh, kok bobotnya 0,00? Bobotnya berapa itu? Iya, 0. Oh, nggak dihitung. Memang 0 ya? Oh, ya wis bener. Oke, coba yang 90 hari itu. Anda klik. Ini apa? Oke, sudah betul ya? Ya wis. Kemudian dijumlahkan hasil itu rumusnya sudah betul apa belum? Hasil dijumlahkan semua ya. C62 sampai oke. Terus yang paling besar yang mana? Anda tandai yang paling besar. Anda tandai juga yang paling kecil. Oh, yang paling besar itu pencik ya. Berarti kita disarankan untuk ini pakai pencik swap ini ya. Yang paling kecil malah Tron ya, paling kecil ya. Jadi nambah ilmu ya. Padahal Tron bagus loh ya.
Oh iya, enggaknya Justin Sun. Ya. Oke, terus tinggal ini ya, clusteringnya ya sama naive bias ya. Ini disimpan dulu aja. Kalau saran saya sih mending luring aja biar cepet selesai ke Pak Febri gitu ya. Oh, per kelompok gitu, Pak. Heeh. Yang clustering sama naive bias. Iya. Anda coba di rumah dulu, nanti ketemu saya tinggal di finishing gitu ya. Atau yang enggak bisa mungkin bisa ditanyakan yang mana. Untuk materinya sudah ada di belajar semua sama perhitungannya. Gimana? Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Good, terima kasih untuk kelompok ini. Lanjut kelompoknya Mas Krisna. Tidak ada ya Mas Krisna. Mungkin ini bisa di stop screen dulu. Stop share screen. Tidak ada Mas Krisna, kita kembali ke kelompok 1. Mas Robi, Deo, sama Mas Yusril. Iya, Pak. Ditunjukkan. Pak, sebentar. Pak, mau tanya Pak. Kalau offline itu biasanya Bapak adanya di hari apa Pak? Senin, Rabu, Jumat. Sekitar jam berapa? Kalau Senin saya bebas, Rabu juga bebas. Oh, Jumat, kalau pagi kan senam ya Mel ya? Sedikit ya. apa? Senam. Ya, Pak. Tapi Pak Febri ya gak senam. Gak senam Pak Febri. Ya, jadi kalau Jumat pagi itu kan olahraga. Ya, gak bisa berarti ya. Tapi Pak Febri nggak olahraga catur di ruangan. Ya nggak apa-apa sih kalau mau. Olahraga juga. Iya, pagi nggak apa-apa sebenarnya. Atau sebelum Jumatan. Iya, pokoknya Kalau sebelum Jumatan ya. Kalau setelah Jumatan itu biasanya ada rapat. Iya. Tuh. Atau Jumat sore. Tapi biasanya rapatnya sampai sore. Tergantung. Senin free, Rabu free, Jumat ya itu tadi ya fleksibel. Iya, Pak. Monggo kalau mau ke ruangan sambil main catur. Santai Lama, aja Pak. kita ya. Lama main catur saya, Pak. Ya udah. Bisa ditunjukkan sekarang tugasnya? Monggo Mas Dio. Yang Excel-nya aja, Pak. Apa? Yang Excel-nya dulu, Pak. Oh iya, bentar, Pak. Oh ini saham ya? Iya, Pak. yang Oke. kemarin, Pak. Oh harganya Anda nggak pakai anu ya, harga asli tapi skala ya? Iya, masih. Iya, Pak. Ini saran ya, saran kalau bisa sih harga asli gitu ya, nggak perlu pakai skala. Jadi nggak semuanya diskalakan gitu loh. Bahkan termasuk ROA, ROE itu ya, pendapatan per itu apa ya? Ini per earning rasio, Pak. Nah, makanya kayaknya nggak perlu diskalakan semuanya ya. Langsung Karena tulis diskalakan itu kan rancu jadinya. Misalnya sangat tinggi. Sangat tinggi itu ringnya berapa ya? gini Pak, saya kalau apa kan ininya kan variabelnya kan memang angka Pak, tapi misalnya kita lagi nih, lah misalnya saya naruh variabel yang waktu itu kan sarana Pak Febri
minggu kemarin kan suruh masukin volume Pak. Cuman saya bingungnya nih, ini forum harian kah apa bulanan apa tahunan? Saya mikirnya di situ Pak. Jadi agak gimana ya? Gitu. Ya mungkin Bisa boleh di kalau mau bulanan gitu ya. Tahunan juga boleh. yang penting Tadi oh market jadi capital itu coba Mas Ferdi siapa tadi? Itu harian, bulanan apa tahunan Mas? Yang market capital tadi. Total Pak. Saya ambil Total di ya? Coin Market. Oh, total. lalu kalau misalnya ya kita ngacu data IDX saja kan kalau total kan iya kalau Bitcoin masih bisa. Nah, itu ya juga bisa loh. Misalnya yang BBRI, volume totalnya berapa? Misalnya. Parah saya udah. Terus kalau misalnya dibahasakan skala Likert begini kan malah susah ya. Sangat tinggi itu berapa? Tinggi berapa? Lebih baik nggak usah pakai itu, langsung data mentah. Anda nggak perlu convert. Takutnya nanti ditanya literatur review-nya. Kalau misalnya 1 triliun itu tinggi apa sangat tinggi? Muntah-muntah sampean nggak bisa jawab, nggak ada literaturnya. Tapi kalau data asli, nggak muncul pertanyaan itu. Nggak muncul. Bener juga Pak. Terus sangat rendah ini ratusan juta, miliaran, atau triliun? Kan susah jawabnya. Niatnya sebenarnya pengen enak dihitung, cuman kalau dipikir-pikir lagi bener juga. Ya memang ngitungnya gampang ya karena angkanya dikit ya. Iya gitu. Ya makanya. Tapi kalau itu dijadikan alasan nanti malah habis. Dihabisi nanti tugas akhir. Mending data asli. Gimana? Tar dulu aja dah berarti Pak. Nah, tapi enggak apa-apa ini kita cross check rumusnya betul apa enggak gitu ya. Boleh. Oke, min-max. Oke, kita cross check dulu. ROI ini benefit apa cost? Benefit Pak. Ya, terus ROI. Benefit. Pendapatan. Benefit. Per. Benefit. Oh, benefit semua ya. Harganya juga benefit pasti. Iya, benar. Yus gampang terus ke bawah. Rumusnya coba diklik salah satu. Oppo ya? Apa Pak? Salah satu rumusnya diklik. Ya, salah satu rumusnya diklik. Terserah di mana. Oh, rumusnya. Ya, situ. Oh, ini masih nggak ada belum ada rumusnya. rumusnya. Ini Ya, manual. masih manual. Pak. Manual. Iya. Nah, terus apa gunanya Excel kalau manual? Naruh Ya wis angka. gak apa-apa. Minimal Anda paham gitu ya. Nanti Anda rubah aja. Terus yang terpilih paling besar AMSP ya. Ya wis. Terus bobotnya juga enggak ditulis ini ya. Itu itunya langsung Pak pas lagi di apa? Pas lagi di tahap yang ini nilai frekuensinya itu udah langsung dikali Pak. Oh ya. Tapi kan kita enggak tahu jadinya bobotnya berapa. Yang mempengaruhi kita untuk beli saham itu kira-kira kriteria yang mana? Apakah berdasarkan harganya, ya kan? Sebentar, volumenya, ke atas ada. Ada lah. Di atas. Ya Deo. Mana nih? Di atasnya ada gak? Di atas. Iya, di atas. Bukan. Gimana? Bukan. Oh. Kok nggak ada sih? Sebentar, Pak. Ada kok, Pak. Saya lihat dulu. Nggak ada itu. Enggak, di ini hitung-hitungannya saya ingat kok, Pak. Ada. Pokok ini nih, Pak. Kan totalnya kan harus satu ya, Pak ya? Ya, itu untuk cek benefit apa cost ya. Untuk yang pokoknya
Kalau ROA-nya itu 0,1, ROE-nya 0,1, pendapatannya itu 0,20. Gimana kalau ditulis saja? Paling enak kan ditulis kayak punyanya teman-teman Tulis tadi. aja yuk. Tinggalan ini Bener gak kayaknya. sih? Iya, tapi di kali-kaliannya kehitung kok, Pak. Oh ya wes, yang penting Anda paham. Itu kalau kan pokoknya yang ini pokoknya prioritasnya paling tinggi tuh harga, Pak, 0,35 di sini. Oke, ini Kalau kan nanti variabelnya semua di total jadi 1. Nah, ini kan filenya nanti dikumpulkan semuanya. Baik Ya. yang SPK, clustering, sama naik bias ya, dikumpulkan semua. Nah, itu harus ditulis bobotnya. Pak Febri nggak mungkin, ini berapa ya bobotnya. Kan Pak Febri nggak hafal untuk kelasnya. Bener nggak sih? Nah, minta tolong ya, ditulis ya. Iya, Pak. Gimana? Siap. Sama nanti kalau bisa, jangan pakai skala sih. Direvisi aja di rumah. Pakai data mentah. Gimana? Ya, mungkin ngulang lagi, Pak, saya, Pak. Nggak apa-apa. Iya. Minimal kan sudah paham. Iya, iya. Tinggal merubah aja. Oke, bagus kelompok ini. Sekarang lanjut clusteringnya. Belum. Gini, Pak. Iya, kayak kalau clusteringnya saya belum paham. Masih ini kan yang tugas 1, Pak, ya? Iya, masih itu aja sih. Kalau Oke. clusteringnya saya, Pak. Berarti datanya ditambah aja ya sekalian ya. Tadi kan perumahan 15 tuh. Saham Iya. kan ada banyak ya. Ya itu, Pak, yang kemarin emang Bapak suruh paham, cuman saya belum lakuin, Pak, yang volume, terus apa? Ya volume, terus apa sih? Sama nambah variabel. Iya. Atau gini, kira-kira kalau sampean disuruh beli saham, yang sampean lihat itu apa sih? Kalau saya biasanya sih sebenarnya saya lebih ke teknikal sih, Pak, bukan fundamental. Oh, lihat chartnya ya. Ya, tapi kan minimal Anda tahu bahwa kalau beli saham itu mungkin yang dilihat misalnya volumenya semakin tinggi berarti banyak orang yang nanam saham di situ, ya kan? Ya, kalau volume harganya, ya kan? Masih, Pak, maaf, masih. Terus returnnya misalnya per bulan atau per tahun, ya kan? Baru kalau yang lihat chart itu bisa pakai news ya, pakai algoritma lain. Nah, sebenarnya hari ini mau saya tunjukkan algoritma itu, multinomial tag namanya. Nah, dari sana kita nanti bisa berasumsi bahwa ini harus dibeli gitu ya. Oh, ini nggak boleh dibeli karena ada sentimen negatif atau berita buruk. Misalnya seperti itu. Iya, Pak. Ya. Oke, ini sudah bagus. Berarti nanti ketemu saya luring aja ya. Sekalian yang naik bias itu ya. Iya, Pak. Ini sahamnya ditambah. Misalnya BCA, BNI, ya kan? Bank Jago. Bank Jago. Bagus, Pak, sekarang bank-bank kecil, Pak. Makanya, ya. Jadi nanti ketahuan, kalau pakai SPK, SAW, kita disarankan untuk beli saham ini loh. Nah, kan lumayan. Walaupun nanti di teknikal, di analisa chartnya itu mungkin tidak sesuai. Misalnya. Tapi minimal kita sudah punya gambaran. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terakhir mungkin Mas Denny ya tadi. Masih ada nggak Mas Denny? Kalau enggak ada, ini waktunya sudah habis. Sebenarnya Pak Febri mau menyampaikan materi, tapi enggak nutut ini. Mungkin bisa Anda pelajari. Sudah saya unggah di e-belajar. Itu ada Excel-nya ya. Algoritma multinomial tag. Ada datasetnya juga. Itu saya ambil dataset kurang lebih 20 data berupa berita ya. Berita positif sama berita negatif terkait cryptocurrency, teman-teman. Jadi ada 10 berita
positif terkait kripto, ada 10 berita negatif terkait kripto. Nah, dari sana nanti dianalisa, ketika ada berita baru, kemudian dimasukkan ke sistem, nanti akan menghasilkan sentimen ya, sentimen positif atau negatif. Kalau positif sentimennya, berarti kita disarankan untuk beli ya, beli cryptocurrency ya, entah itu Bitcoin, ETH, dan sebagainya. Tapi kalau sentimennya negatif, berarti jangan beli dulu ya. Kemungkinan harga Bitcoin, kripto akan turun. Atau mungkin berdasarkan cuitan Elon Musk gitu ya, dimasukkan ke sistem itu, dimasukkan ke WK gitu ya, perhitungan manualnya di situ bisa Anda masukkan. Nah, itu nanti akan muncul sentimennya ya, positif atau negatif. Oke. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau disampaikan ke Pak Febri? Mungkin cukup Pak. Kayaknya nggak ada yang Ya. jawab. Ya. Untuk contoh jurnal kan tugas akhirnya bikin jurnal tuh. Nah, di belajar sebenarnya sudah saya unggah contoh jurnal. Itu jurnalnya Pak Febri. Tapi harus berkaitan dengan bisnis intelijen ya teman-teman. Yang saya unggah itu bukan bisnis intelijen, tapi algoritmanya menggunakan multinomial text. Ya, kurang lebih susunan jurnal itu seperti itu. Ada abstrak, ada nama penulis, ada judul, ada pendahuluan, ya kan? Ada literatur, ada metode, ada hasil, ada kesimpulan saran, ada daftar pustaka. Biasanya jurnal itu 8-12 halaman. Nah, alangkah baiknya sebenarnya jurnal itu kalau bisa diterbitkan di luar Setigi, teman-teman. Nah, kalau memang teman-teman berniat untuk publish di luar Setigi sampai terbit, saya bisa bantu gitu ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kalau hanya untuk memenuhi tugas akhir, sebenarnya tidak perlu diterbitkan, tidak apa-apa. Tapi untuk skripsi itu kan wajib diterbitkan ya teman-teman, baik itu di dalam atau di luar. Karena untuk yudisium syaratnya adalah mengumpulkan jurnal salah satunya, selain TOEFL sama sertifikasi LSP. Nah, minimal teman-teman sudah belajar membuat jurnal, caranya bagaimana, susunannya seperti apa, publishnya di mana gitu ya. Nah, semoga itu nanti bisa berguna ketika teman-teman mengerjakan tugas akhir atau menuju yudisium sama wisuda. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa mengisi presensi ya teman-teman, maksimal malam ini jam 23.55 gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Tak tunggu ya. Tak tunggu di ruangan saya atau mungkin di kantin gitu ya, mau konsul. Nanti chat saya dulu ya teman-teman di WA. Pak Febri bisanya hari apa gitu ya, jam berapa. Nanti kita janjian, kita coba kerjakan bersama-sama gitu ya. Dengan harapan nanti UAS bisa mengimplementasikan salah satu metode yang ada untuk dibuatkan jurnalnya. Jadi untuk minggu depan ya teman-teman sudah selesai semua, baik itu SPK, clustering Kamin sama naib bias yang kategorikal. Harapannya seperti itu, agar materi yang lain bisa tersampaikan. Kalau seperti ini kan mau menyampaikan materi tadi enggak ada waktu. Materinya tinggal multinomial text sama ini asosiasi ya, belum ya, kita ketinggalan jauh. Nah, asosiasi yang a priori mungkin bisa Anda pelajari dulu di rumah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak, terima kasih. Ya.